Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah Welcome Baby Day. Saya percaya setiap kita yang hadir di ibadah ini adalah orang-orang yang merasakan kasih Tuhan setiap harinya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat setiap berkat-Mu, buat setiap anugerah-Mu yang telah kami dapatkan dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu bawa rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya karena kasih-Mu Tuhan, kami dapat hidup sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, oh Yesus, kami datang kepadamu bawa rasa syukur kami. Oh Yesus, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh Engkau Bapa kami yang setia ya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu. Sebab Engkau Bapa kami yang setia, Kau Tuhan yang setia, dan selalu menopang setiap kami Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang dengan lembut nyatakan, ku mau. Ini keinginan setiap kami Tuhan, kerinduan setiap kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Bapa, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, sebab Engkau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau. Ini keinginan setiap kami Tuhan. Kau Tuhan
yang setia, yang selalu menopang. Kami mau terus bersyukur Tuhan Yesus. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau terus bersyukur selamanya Tuhan, sebab Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami mau terus bersyukur Yesus. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Yesus, oh kiara lama ya shandara raba, takara laba laba Yesu, kiara laba ya shandara raba laba laba laba, kiara laba 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 Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan, selalu baik, selamanya baik Tuhan. Kami mau terus bersyukur seumur hidup kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu, buat setiap perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah kami yang berkuasa atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like. Dengan imanmu nyatakan, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you.
Shalom papa mama semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Kembali lagi saya Dr. Rina akan berbagi tips-tips untuk anak papa mama. Dan kali ini kita akan membahas mengenai media digital. Ya, jadi bagaimana penggunaan media digital pada anak, mulai dari pembelajaran, dampak ya terhadap kesehatan anak kita. Jadi, Ikatan Dokter Anak Indonesia dan ada American of Pediatrics ya, ini menyadari sekali bahwa resiko kesehatan masyarakat ini sangat berdampak sekali terhadap anak-anak kita oleh karena adanya media. Ada potensi untuk hal yang baik, ada juga yang tidak baik. Nah, inovasi teknologi ini telah mentransformasi media dan perannya dalam kehidupan bayi dan remaja. Dan semakin banyak ya anak-anak kita yang menggunakan teknologi digital ya, seperti media interaktif, ya, ponsel dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal tersebut ini anak-anak kita dan kita sendiri ini menjadi sasaran pemasaran yang sangat intens terhadap media-media elektronik. Nah, untuk anak-anak kita, untuk anak-anak papa mama yang di bawah 2 tahun, ini mereka lebih membutuhkan eksplorasi langsung dan interaksi sosial dengan pengasuhnya. Sebagai pengasuh seperti papa mama, opa oma, atau dengan mbaknya, atau dengan kakak adiknya. Di mana untuk interaksi ya eksplorasi ini mencakup keterampilan simbolik, ya, ada memori di situ, ada kemampuan atensi mereka yang belum terlalu matang, sehingga anak-anak ini belum mampu menggunakan media elektronik sebagai media belajar mereka. Mereka lebih membutuhkan interaksi langsung secara tradisional dengan pengasuh-pengasuh mereka. Nah, faktor utama yang memfasilitasi tempat belajar anak-anak kita adalah orang tua, di mana kita sebagai orang tua harus bersama-sama dengan mereka saat mereka menonton. Sehingga kita sebagai orang tua mampu mengajarkan kembali konten dari apa yang mereka tonton. Nah, sedangkan untuk anak di bawah 2 tahun, interaksi dengan orang dewasa selama penggunaan media itu sangatlah penting. Karena apa? Karena masih ada bahayanya tentu saja dari media digital yang kalau digunakan secara berlebihan. Nah, tapi memang masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai dampak penggunaan perangkat digital terhadap anak-anak dan remaja. Nah, beberapa penelitian itu masih fokus pada televisi. Sementara ada juga yang menyelidiki tentang karakteristik unik untuk media digital baru, seperti pembelajaran yang sifatnya interaktif. Nah, anak-anak ya dalam kehidupannya menggunakan fungsi kognitif yang berbeda ketika mereka menggunakan dan mengkonsumsi media. Jadi proses otak mereka dalam mereka belajar interaksi langsung dengan menggunakan media ternyata prosesnya tidak sama. Nah, kapasitas tersebut meliputi ada pemahaman, ada atensi, ada memori, dan ada persepsi. Ya, itu yang kita biasa sebut theory of mind. Nah, untuk proses pertama ya berupa atensi, ini merupakan inti dari pemahaman kognisi yang menggunakan media karena dapat dilihat sebagai syarat agar anak-anak ini memiliki kemampuan yang lebih tinggi lagi. Nah, pengaruh program media layar atau screen media memperhatikan anak kecil terhadap layar. Jadi
seperti mama papa perhatikan, kalau misalnya mereka menonton TV atau melihat handphone, ya mereka tuh langsung memperhatikan layar dari TV atau laptop atau handphone mereka. Nah, fitur ini adalah penggunaan teknik produksi yang dirancang untuk mengarahkan perhatian ke layar. Jadi ada fitur-fitur yang dikembangkan oleh pengembang yang pemproduksi ini untuk membuat anak-anak itu tertarik terhadap layar tersebut. Seperti apa? Seperti ada lampu berkedip, ada gerakan di situ, ada pemotongan dan zoom ya, memiliki kemampuan untuk menarik anak-anak kita untuk melihat ke layar. Dan hal tersebut mengarahkan mereka ke program sedemikian rupa sehingga mereka memperhatikan ya apa yang mereka tonton ya. Jadi kalau misalnya papa mama coba ingat-ingat pada saat mereka nonton ya, saking mereka bisa memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap media yang mereka tonton, mereka dipanggil pun tidak jadi menengok gitu ya. Nah, anak-anak kecil lebih banyak menonton media ketika mereka mampu memahami apa yang mereka lihat. Nah, ini sering sekali terjadi pada anak-anak ya. Misalnya gini, kalau misalnya saya tanya sama papa mama, mereka bilang, oh enggak dok, kalau misalnya TV tuh cuma nyala aja tapi dia nggak pernah nonton gitu ya. Yang penting ada suara aja berisik gitu. Nah, ini kita bisa nilai juga ya apakah anak ini paham atau tidak ya. Nah, pemahaman konten layar ini menarik perhatian anak atau bayi-bayi. Nah, pemahaman anak-anak tentang ciri-ciri persepsi yang menonjol dari televisi meningkat seiring bertambahnya usia. Jadi kalau misalnya dari kemampuan mereka ya, dari cara mereka menonton, cara mereka memberikan perhatian, responnya, atensinya, ini akan bertambah ya dengan bertambahnya usia. Nah, ciri-ciri persepsi yang menonjol kadang-kadang menarik perhatian ke layar waktu sementara dapat ya mereka bisa mengerti. Mereka ngerti dulu baru mereka bisa memperhatikan yang lebih fokus lagi. Nah, anak-anak yang masih sangat kecil ini memperhatikan dan mungkin belajar dari media. Karena pemahaman dan pembelajaran tidak mungkin terjadi tanpa memperhatikan terlebih dahulu layar. Jadi makanya produsen itu ya, itu akan memberikan warna yang menarik ya, gerakan yang menarik, suara yang sangat menggoda sehingga membuat anak-anak kita itu tertarik dengan media elektronik gitu. Ya, jadi ini memang suatu strategi untuk membuat anak-anak itu ya lebih bisa memperhatikan apa yang mereka tonton. Nah, memang ya kalau semakin berkembangnya zaman, media elektronik ini dipakai untuk media pembelajaran. Kita tidak bisa memungkiri terlebih pada saat ada terjadi COVID kemarin ya. Jadi pada saat COVID kemarin ya, itu media elektronik menjadi salah satu atau bahkan satu-satunya media untuk belajar interaktif dengan sekolah gitu. Nah, ini hal akademis memang paling terlihat jelas ketika anak-anak menonton dengan media kualitas tinggi yang tentu saja harus didampingi oleh orang tua pada saat menonton. Nah, menonton program pendidikan usia anak prasekolah itu bisa bersifat positif, jadi tidak mesti selalu negatif ya. Tetapi hal ini juga perlu kita batasi ya. Kita harus gali lagi apa yang mereka tonton. Ya, seperti waktu dulu ya, seperti Sesame Street ya, di situ tidak hanya tontonan yang menggoda saja, tetapi di situ ada fungsi kognitif yang ditingkatkan, ada fungsi literasi dan hasil fungsi sosial, interaksi sosial. Nah, tapi sayangnya sebagian besar aplikasi yang ditemukan oleh orang tua ini di bawah kategori pendidikan gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Jadi tontonan-tontonan memang pilihannya semakin banyak, tetapi kita harus semakin kritis lagi untuk memilih tontonan buat anak kita. Apakah tontonan ini membangun fungsi kognitif, fungsi literasi, interaksi sosial. Nah, kita harus ingat bahwa anak-anak itu meniru apa yang mereka lihat.
ya. Jadi kalau misalnya apa yang mereka lihat itu tidak baik, mereka akan mencontoh juga. Nah, ini merupakan bagian kognisi gitu. Bayi yang baru berusia beberapa jam saja sudah bisa meniru loh mah untuk ekspresi wajah orang dewasa seperti kita memeletkan lidah. Dan penelitian ini juga sudah dilakukan. Nah, sebagai contoh anak usia 14 bulan sudah bisa mereka itu meniru apa yang mereka lihat di televisi ya. Bahkan mereka itu masih ingat setelah beberapa hari kemudian. Bayi dan balita belajar dan meniru dengan lebih baik ya di kenyataan daripada dari layar ya. Perbedaan ini berlanjut sampai usia 3 tahun ketika screen media itu menjadi lebih kuat dan menjadi kesempatan untuk belajar. Anak-anak usia 2 tahun yang menyaksikan seorang pelaku eksperimen menyembunyikan mainan, misalnya kita menyembunyikan mainan. Nah, ternyata setelah diteliti interaksi langsung itu akan memberikan respon yang jauh lebih baik dibandingkan kalau misalnya mereka mengikuti apa yang ada di layar televisi atau yang ada di layar handphone mereka. Ya, jadi tentu saja kembali lagi bahwa interaksi langsung masih sangat jauh lebih baik dibandingkan yang ditawarkan oleh media-media elektronik. Nah, anak-anak usia 18 tahun lebih mungkin mengalami hal yang meniru ya. Jadi mereka lebih bisa meniru tindakan dari televisi dengan benar dibandingkan kelompok umur lainnya. Jadi anak 18 bulan itu lebih mempunyai potensi nih. Jadi semakin dia mature, semakin matang ya, banyak perkembangan-perkembangan yang memang bisa kita temukan. Nah, ketika tugas itu lebih mudah, kemampuan bayi untuk melakukannya tindakan dari media tersebut setara dengan kemampuan mereka yang mereka lakukan dari model langsung gitu. Jadi dengan bertambah usia, kemampuan mereka untuk meniru seperti yang seperti mereka lihat langsung itu semakin meningkat. Nah, ketika tugas tersebut diulangi, bayi dan balita bisa belajar meniru perilaku gitu. Nah, dengan pengulangan ya mendukung memori ya. Jadi dengan pengulangan ini akan membantu memori anak ya dalam pengambilan objek atau pencarian atau tugas imitasi ya. Jadi they imitate gitu. Mereka mencontoh apa yang mereka lihat, apalagi kalau tontonannya itu diulang-ulang seperti itu. Nah, pengulangan adalah salah satu mekanisme untuk mengurangi defisit video dan mungkin ini lebih tepat untuk beberapa jenis pembelajaran daripada yang lain. Jadi kalau misalnya kita pakai media belajar ini untuk media elektronik untuk belajar, pengulangan itu ya jadi akan lebih efektif kalau untuk belajar. Ingat ya, kita akan membahas tentang edukasi ya, tentang bagaimana mereka belajar karena banyak sekali media-media elektronik ya yang ditawarkan itu untuk belajar gitu. Next. Nah, anak usia 12 hingga 25 bulan itu belajar kata-kata baru dari interaksi sosial dibandingkan melalui obrolan video loh mama papa. Jadi ternyata menurut penelitian interaksi secara langsung lebih menghasilkan karena apa? Sifatnya dua arah. Tapi memang banyak sekali papa mama yang bercerita ke saya bahwa dok, anak saya itu menontonnya lama loh, tapi dia udah tahu banyak kosakata ya, udah banyak lagu-lagu yang bisa mereka nyanyikan. Ya, betul sekali, tidak bisa dipungkiri. Memang fungsinya ya mereka memberikan perhatian, ada fungsi kognitif di situ. Tetapi yang dikeluhkan sama orang tua adalah, dok, tapi sayang sekali mereka walaupun bisa mengucapkan bahasa Inggris atau bernyanyi, mereka tetap tidak bisa berkomunikasi sama saya. Manggil saya misalnya saya tanya, ini siapa? Lalu anak saya tidak bisa jawab dok. Nah itu sering sekali dikeluhkan. Nah ini perlu saya tekankan bahwa memang tidak bisa kita mengandalkan media elektronik ini menjadi salah satu satu-satunya media pembelajaran. Tetap loh yang paling penting adalah interaksi langsung gitu. Bahkan ada penelitian lagi bahwa dengan membacakan buku cerita itu akan memberikan peningkatan kemampuan berbahasa lebih tinggi daripada diajak bicara gitu. Nah,
Jadi anak usia 24 sampai 30 bulan mempelajari kata-kata baru ya dari interaksi juga ya. Interaksi yang bermakna secara sosial dan tersedia pada teknologi baru tampak memiliki kekuatan untuk mengurangi defisit video. Nah, ini pembelajaran kata dan televisi. Media itu bisa menjadi salah satu mekanisme untuk belajar kata. Betul ya. Namun kalau pengasuh tidak mendampingi, ini dapat bisa berdampak negatif pada pembelajaran berbahasa. Ya, jadi pada pemakaiannya tidak sesuai konteks nantinya. Dan itu sering sekali saya temui pada praktek-praktek. Nah, anak-anak yang memiliki pemahaman yang lebih baik Papa Mama dari buku cerita tradisional itu lebih baik loh daripada salinan elektronik dari cerita yang sama. Jadi misalnya dari e-book. Ya, e-book dibandingkan sama buku cerita ternyata lebih efektif dengan menggunakan buku cerita tradisional. Nah, sehingga disarankan kepada Papa Mama atau orang dewasa lain perlu dipertimbangkan untuk menggunakan e-book ya. Karena apa? Dengan fitur yang mungkin mengganggu ya. Nah, untuk anak usia 4 sampai 6 tahun dapat melakukan transfer belajar dari layar sentuh secara mulus ke versi fisik dari tugas kognitif yang menantang. Nah, ini juga bisa kita pakai. Kita bisa pakai kombinasi. Jadi kita jangan meninggalkan apa yang sifatnya tradisional dengan menggantinya semuanya dengan media elektronik. Ternyata juga sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian dan itu memang tidak bisa gitu. Kita tidak bisa menolak teknologi ya, tapi kita bisa mengkombinasi dalam proses pembelajaran anak kita. Ya, para peneliti berpendapat bahwa meskipun anak-anak dapat mentransfer perkiraan ya, mengukur keterampilan baik dari menonton atau memainkan permainan yang dimaksudkan untuk mengajarkan sebuah topik, ya sifat interaktif dari permainan tersebut mungkin hanya membantu dalam kondisi yang paling dekat dengan permainan dan mengalihkan perhatian dari pembelajaran konsep secara keseluruhan ya. Jadi anak kecil lebih baik belajar dengan media yang membutuhkan interaktif yang sifatnya spesifik. Nah, pembelajaran dari media menggunakan media screen untuk mempengaruhi keterampilan spasial ya. Jadi televisi dan media interaktif dirancang untuk mempromosikan keterampilan spasial. Namun sayang sekali ya, namun media televisi itu sendiri nggak cukup mendukung. Kembali lagi nih, kita balik lagi nih ke nature kita, ke lebih yang mungkin kita bilang ya zaman dulu atau jadul atau tradisional, it's okay. Karena memang ternyata penelitian-penelitian itu banyak sekali yang sudah dilakukan memang lebih mendukung ya, yang memang keberhasilan itu didapatkan lebih baik pada sifatnya interaksi. Nah, efek media kognitif dan sosial emosi ya, jadi terhadap anak-anak secara konsisten menunjukkan pengamatan berulang ya terhadap perilaku dari layar dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut setelah menonton. Baik secara positif ataupun negatif. Jadi tidak selalu negatif, bisa positif ya. Nah, bagaimana dengan kekerasan? Jadi kalau misalnya mereka menonton ya kekerasan, terpapar terus setiap hari ya berlebihan, sehingga ini dapat menurunkan kepekaan mereka terhadap kekejaman manusia. Ya. Nah, ini membahayakan sekali ya. Anak-anak akan meningkat ya agresivitas mereka ya. Karena paparan mereka terhadap konten-konten kekerasan selama masa anak-anak ini dampaknya jangka panjang. Ya. Jadi apa yang mereka tonton pada masa kecil itu akan berdampak jangka panjang sampai mereka dewasa. Gitu. Nah, jadi kalau meningkatnya perilaku dan agresivitas ini berlebihan ya, itu apa yang ditemukan pada saat ini itu berkorelasi dengan apa yang terjadi di masa lalu ya. Jadi agresivitas sosial itu bisa langsung dan tidak langsung. Bisa lisan, bisa nonverbal. Nah, kalau misalnya anak usia 3 sampai 7 tahun ya cenderung takut ya. Takut apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar. Nah, jadi dan kalau misalnya anak TK, mereka takut banget kalau misalnya ada cerita bencana alam. Seakan-akan itu terjadi sama diri mereka. Bahkan bisa sampai terbawa mimpi. Pada usia 8 tahun, sebagian besar anak-anak tidak lagi fokus untuk karakteristik apa yang mencolok secara persepsi dari suatu situasi. Bagaimana dengan konteks seksual?
Nah, rata-rata pemirsa muda ya dihadapkan lebih dari 14.000 referensi seksual setiap tahun. Jadi sangat-sangat mengkhawatirkan sekali ya. Terlebih untuk konten-konten seksual ya yang menyebabkan pornografi. Seperti Papa Mama sudah pasti banyak mendengar apa yang terjadi pada generasi muda. Berita-beritanya luar biasa ya, mengkhawatirkan dan meresahkan ya. Jadi memang kita harus bisa membatasi konten-konten apa yang anak kita tonton. Nah, begitu juga dengan tembakau dan alkohol ya. Begitu banyak iklan, begitu juga film-film yang mereka tonton, apa yang mereka tonton, misalnya yang tontonan mereka merokok ya dengan santainya sambil minum sampai mabuk ya. Ini menjadi suatu hal yang biasa, yang lumrah ya. Ya karena mereka menganggap itu di film juga begitu gitu ya. Nah, menampilkan jadi tokoh-tokoh utama yang bahkan menjadi idola mereka ya. Nah, bagaimana dengan efek prososial ya? Pemrograman prososial bisa meningkatkan anak secara positif ya perilaku prososialnya. Jadi tidak selalu negatif ya. Nah, penggunaannya. Jadi kalau misalnya apa sih dampak dalam penggunaan media elektronik dalam kehidupan? Ya, contohnya salah satunya tidur. Nah, survei online yang dilakukan terhadap 1.103 orang tua dari anak usia 6-17 tahun menemukan loh bahwa 90% anak-anak memiliki waktu tidur yang lebih sedikit dibandingkan dengan anak-anak yang direkomendasikan setidaknya 10 jam sehari. Jadi kalau misalnya saya tanya, Ma, anaknya ada gangguan tidur nggak? Oh iya dok, karena main game online, anak saya tidur jam 2 pagi, jam 11 malam. Jadi kalau misalnya dibangunkan sekolah besok paginya susah, marah, tidak mau sekolah, ngambek ya. Jadi mogok juga untuk masuk sekolah. Nah, adanya media elektronik di kamar tidur juga dapat menyebabkan gangguan tidur juga ya. Durasi pemakaian perangkat yang berdampak negatif pada tidur anak-anak kita dan di usia sekolah dan remaja berdampak buruk pada hasil seperti durasi tidur dan memulai tidurnya. Nah, adanya TV atau media elektronik di kamar ini akan mempengaruhi juga ya durasi tidur sejak masa bayi dan terus berlanjut sampai dewasa. Bagaimana yang kegemukan ya? Media ternyata punya kontribusi yang besar pada perkembangan obesitas pada anak dan remaja. Karena screen time ya sampai malam ya akan mengganggu ya durasi tidur, dan bagaimana kalau misalnya sambil nonton ya mereka makan, mereka ngemil yang junk food ya. Nah, sehingga mengelola fisik anak kesehatan itu lebih dari sekedar memberi semangat pilihan makanan yang lebih sehat, tapi juga membatasi penggunaan media teknologi dan media elektronik. Nah, latihan ya, anak-anak dapat berinteraksi secara fisik dengan media dan teknologi perangkat dengan cara yang positif dan negatif bagi tubuh mereka loh Papa Mama. Ya, jadi teknologi itu membutuhkan gerakan fisik untuk bermain ya. Jadi mainnya bukan fisiknya apa, ya cuma jempol ya gitu ya. Sehingga ini juga akan mengakibatkan cedera ya, ketegangan tangan dan kecelakaan cedera pada tangan. Nah, bagaimana dengan perkembangan anak ya? Hubungan antara menonton televisi atau media elektronik atau handphone ya pada anak usia dini itu berhubungan dengan keterlambatan kognitif loh, bahasa, sosial dan emosi. Dan itu nyata. Nah, penurunan interaksi orang tua dengan anak ketika televisi dinyalakan atau menonton handphone dan fungsi keluarga yang lebih buruk dalam rumah tangga itu ya karena media lagi ya. Nah, bagaimana dengan fungsi eksekutif ya? Anak-anak di usia prasekolah mengalami gangguan signifikan di fungsi eksekutif. Apa saja fungsi eksekutif? Yaitu inisiasi, inhibisi, organization, self-awareness, self-regulation, flexibility, time management, ya, regulasi emosi, ya. Ini banyak sekali fungsi eksekutif. Nah, jadi kalau ternyata dengan kita menonton, anak kita menonton kurang lebih 9 menit dengan gerakan yang cepat, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan fungsi eksekutif. Nah, lebih banyak menonton ya berhubungan erat dengan kemampuan atensi dan kesulitan fungsi eksekutif yang lainnya. Nah, hubungan ini paling kuat pada anak-anak yang secara teratur terpapar terhadap televisi ya, di mana tontonannya itu ditujukan buat orang dewasa tapi yang nonton anak-anak.
sehingga memang fungsi eksekutif mereka akan terganggu. Nah, media pendidikan mempunyai potensi untuk mengurangi dampak tidak baik melalui proses pendidikan. Pemahaman yang baik tentang media dan pesan, ya pengguna bisa mengenali potensi dampak media dan membuat pilihan yang baik. Media pendidikan mewakili pendekatan untuk memahami menghilangkan dampak negatif dari media. Jadi kalau ini dipakai untuk pendidikan, tentu saja ini adalah hal yang sangat baik. Bagaimana dengan rekomendasi? Rekomendasi apa yang bisa kita berikan, ya? Jadi perkembangan otak pada usia dini dan pentingnya keterlibatan ya tidak terstruktur dan permainan sosial untuk membangun kemampuan yang berbahasa, kognitif dan keterampilan sosial emosi. Untuk anak di bawah 18 bulan ya nggak boleh ya screen time ya. Jadi sarannya ya no screen time gitu. Nah, untuk anak-anak yang 18 sampai 24 bulan itu diperkenalkan media digitalnya itu pakai program yang berkualitas tinggi ya. Dan itu tentu saja bersama-sama, didampingi. Bahkan menurut AAP itu kita memperkenalkan media digital itu dimulai dari 36 bulan. Jadi variasi penelitiannya masih banyak lagi. Nah, lalu temukan produk berkualitas dan tentu saja didampingi dan dibatasi. Pada anak yang di atas 2 tahun, batasi media hingga 1 jam atau kurang. Kalau bisa sih kurang ya. Dalam 1 hari dengan program berkualitas tinggi. Untuk anak-anak tidur, anak-anak itu tidak boleh ada perangkat elektronik di kamar ya. Jadi pada saat makan juga tidak sambil menonton ya. Sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur mereka sudah tidak memegang media atau tidak menonton atau tidak bermain lagi dengan gadget ya. Tetapkan boundaries, batasan ya, mencari alternatif aktivitas ya apalagi untuk menenangkan anak kita. Jadi jangan menjadikan gadget itu sebagai media untuk menenangkan anak kita yang mungkin saat itu marah, menangis atau tantrum ya. Jadi harus ada strategi-strategi lain yang menenangkan ya. Karena ada kekhawatiran bahwa menggunakan media elektronik sebagai strategi untuk menenangkan bisa menimbulkan permasalahan dalam menetapkan boundaries. Sehingga anak ini tidak bisa meregulasi emosi mereka dengan cara yang tepat. Nah, kita harus memantau konten-konten media apa yang ditonton oleh anak-anak kita, aplikasi apa yang digunakan, apa yang sudah di-download ya. Lalu jaga kamar anak tidur kita, waktu makan ya. Jadi dan kita harus ada free time, free gadget. Jadi dalam arti bukan free gadget untuk free time untuk menggunakan gadget, tapi waktu yang bebas kita tidak menggunakan gadget, termasuk orang tua. Ya, promosikan anak-anak dan remaja mendapatkan jumlah aktivitas jadi aktivitas fisiknya harus lebih optimal dan harus memiliki waktu jam tidur yang sangat cukup. Nah, lalu menghindari penggunaan media sebagai hiburan saat mengerjakan pekerjaan rumah ya. Jadi bukan sebagai reward ya. Seringkali saya menemukan dan dikeluhkan oleh orang tua, iya kalau misalnya habis ngerjain PR kamu boleh nonton, kamu boleh main gitu. Jadi kita harus sebaiknya memilih aktivitas-aktivitas lain, reward lain untuk anak-anak kita. Terima kasih, Tuhan berkati, semoga bermanfaat ya. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBPRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rina Elizabeth SPA yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan mengenai dampak kesehatan pengguna media digital pada anak. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 4 Agustus 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Lili Sulisio. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSI. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service.
Saya kecewa sama Tuhan karena punya anak ABK. Karena menurut saya ini adalah aib. Waktu anak saya lahir berkebutuhan khusus, saya juga nggak terima. Pada waktu dokter memvonis dia sebagai Down syndrome, ibu rasa kecewa, penolakan. Mari hadir dan jadi bagian dalam perubahan positif anak-anak berkebutuhan khusus dalam acara Why Me yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 9 pagi. Bertempat di ICC MGK Kemayoran, lantai 9. Untuk biaya pendaftaran dikenakan Rp35.000 per orang dengan cara men-scan QR Code yang tertera atau dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah WBD hari ini. Semua berlangsung dengan baik. Dan kami juga diberkati oleh pengetahuan tentang seputar kehamilan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Rina Elizabeth. Tuhan memberkati Ibu Dr. Rina Elizabeth. Berkatilah kesehatannya, berkatilah keluarganya, berkatilah profesinya dan pelayanannya dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan memberkati para pasangan suami istri yang sedang mengikuti ibadah WBD. Tuhan memberkati para suami. Jadikan kepala, imam, raja dan nabi di dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati kesehatannya dan pekerjaannya. Apapun yang dilakukannya selalu berhasil dan beruntung. Dan para suami terus memberikan dukungan dan support kepada istrinya, sehingga tidak ada lagi rasa cemas dan khawatir pada saat bersalin. Tuhan juga memberkati para istri yang sedang hamil. Tuhan memberkati kandungannya dan setiap ilmu yang didapatinya dapat diterapkan kepada calon bayi di kandungannya. Tuhan memberikan kekuatan saat melahirkan, supaya semua berjalan dengan lancar. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan juga memberkati bayi yang ada di dalam kandungan, dalam keadaan sehat, normal, sampai pada saat kelahiran semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Berkatilah kesehatannya dan pengembalaannya, juga pelayanannya. Tuhan juga memberkati Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatannya, pelayanannya dan pengembalaannya. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia.
Berkatilah Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berkati kesehatannya dan kepemimpinannya, sehingga bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dan tiba saatnya kami menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.